Sebenarnya pengetahuan menggambar tuh sederhana itu gitu. Kalian melihat bidang 3D atau objek 3D di dunia nyata, kalian bisa translate itu ke dalam bayangan 2 dimensi. Nah, disitulah kalian udah bisa menggambar gitu disebutnya ya kan. Kalau udah kayak gini sangat terlihat banget ya, dia tuh si perspektif dan posenya cukup bermain gitu. Oke, ini adalah video lanjutan dari video yang sebelumnya ya. Gua akan mencontohkan cara membuat manekin untuk mempermudah kalian dalam membuat sketsa pose maupun mentranslate dari misalnya kalian ngambil gambar referensi jadiin pose buat gambar kalian gitu ya. Kalau yang gue lakuin untuk gambar manekinnya, gue biasanya menggambar kepala, tangan, badan, kaki, paha dengan beberapa bentuk bidang 3D atau bidang 3 dimensi. Biasanya kalau nggak silinder, kotak, dan akan dihubungkan dengan beberapa garis atau bola. Nah, gue contohin ya. Gue gambarin kepala dari manekinnya sesederhana ini aja. Sebenarnya buat mendefinisikan sederhana, ini tempurung kepala belakang, ini permukaan kepala depan gitu. Bisa ada rahang juga, lehernya juga. Gue kadang-kadang cuman garis doang aja gitu ya, sederhana. Itu buat memudahkan doang kan si 3D ini. Jadi gue nggak perlu yang komprehensif banget gitu. Hanya buat kurang lebihnya aja bagaimana struktur si kepala tuh berbentuk gitu ya. Nah, untuk lanjutannya kita akan buat badan. Badan lebih simpel lagi, dia persegi aja. Badan di sini itu dari perut ke atas dada ya, maksud gue tuh. Nah, ukurannya bisa disesuaikan. Biasanya gua ukurannya ini kan kepalanya, dia ya kurang lebih ukurannya 2 kepala gitu kalau dijajarin lah ya, segitu aja. Nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Kalau ada kalian punya referensi gambar, nah itu kalian sesuaiin lagi aja gitu dari referensi gambar kalian ya. Nah, ini bagian dadanya udah jelas begini aja. Terus lanjut, ini perutnya gue cuman gambarin garis gini doang. Nah, lalu bagian badan bagian bawah, pinggang dan sambungan ke kaki lah gitu ya, pangkal perut. Nah, bedanya sama si bagian dada nih, si pinggang nih lebih kecil. Gue biasa bentuknya dia pasti lebih kecil, setengah atau sepertiganya. Terus mungkin ada pertanyaan dari kalian lah, kenapa kita pisahnya di bagian pinggang sama bagian badan atas? Karena si perut nih kan bagian yang fleksibel ya, atau dia tuh kayak engsel, bisa belok kanan, bisa belok kiri, ke depan, ke belakang. Nah, ini tuh si garis ini tuh menggambarkan tulang belakang dari karakter gitu atau orang gitu ya. Yang mana kan dia emang fleksibel, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke berbagai macam arah gitu. Nah, untuk tangannya sederhana aja, dia pakai bentuk tabung. Sambungannya saya biasanya silinder atau bulat gitu ya. Untuk jari-jarinya atau telapak tangan udah kita bentuk persegi aja nih. Dia kayak tabung kayak kotak gitu. Terus bisa ditambah jari-jarinya tuh berbentuk tabung ya. Gak usah terlalu detail karena kan fokus kita tuh ada di badan, tangan atau bentuk keseluruhan dari tubuhnya ya. Jadi kita gak perlu terlalu detail menggambarinnya, gambarin si tangannya ya. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa gambar kakinya. Kakinya juga gak beda jauh sama tangan ya, silinder lagi aja, sama paha. Terus kita taruh betisnya sama, silinder juga. Tuh, kakinya gue biasanya gak beda jauh sama tangan, kayak kotak gitu, cuman dia ada bagian pipihnya sedikit. Nah, kayak gitu. Nah, jadi sesederhana ini aja ya untuk membuat si manekinnya. Kalian bisa ambil
foto referensi dari entah itu Pinterest atau Google gitu. Kalian bisa lihat kalau cara saya ngambil foto referensi dari video pertama saya yang lama yang bikin anatomi dan pose. Nah itu mirip caranya kayak gitu, kalian lihat aja dulu gimana saya cara ngambil sketsa manekin seperti ini gitu ya. Kalau udah kayak gini sangat terlihat banget ya, dia tuh si perspektif dan posenya cukup bermain gitu, hanya dengan menggunakan bentuk-bentuk 3D atau bidang-bidang ruang kayak gini. Disitulah pentingnya mempelajari menggambar bidang ruang gitu, apalagi kita udah untuk menguasai perspektif, karena dengan sesederhana bidang ruang kita udah bisa mendapatkan bentuk-bentuk perspektif yang 3D dan mempermudah kita gitu nextnya kalau kita mau langsung jadiin karakter sebagai pondasi lah gitu kurang lebihnya. Ya mana pada dasarnya juga semua bentuk yang ada di dunia ini gitu kembali lagi dari bentuk persegi kah, silinder kah, tabung gitu, segi panjang, kotak gitu. Semua kembali ke bentuk-bentuk sederhana itu. Nah, dengan menguasai menggambar bentuk bangun ruang yang punya perspektif, saya jamin sih menggambar bentuk lain pun akan mudah gitu ya. Gak akan serumit itu karena kalian sudah punya imajinasi mengenai volume suatu bentuk yang bisa kalian nantinya translate ke dalam bidang datar. Sebenarnya pengetahuan menggambar itu sederhana itu gitu. Kalian melihat bidang 3D atau objek 3D di dunia nyata, kalian bisa translate itu ke dalam bayangan 2 dimensi. Nah, disitulah kalian udah bisa menggambar gitu disebutnya ya kan. Semua batasannya setelah teori-teori dan pemahaman observasi kayak gitu ada di tangan kalian gitu. Seluas itu nggak tangan kalian dalam menggambarkan garis ataupun shading ya nantinya. Itu udah teknik yang berbeda lagi, entah itu shading, entah itu warna gitu. Tapi dengan bisa memanipulasi garis menjadi bidang aja, kalian udah terpautnya bisa menggambar gitu ya kan. Dan semakin paham kalian bagaimana objek 3D bekerja gitu atau terlihat, semakin bagus juga gambar kalian nantinya gitu. Karena pemahaman sederhana mengenai objek 3D, penggambaran kedua itulah yang bikin gambar kalian menjadi lebih baik. Itu aja sih guys sederhananya untuk video kali ini ya. Kan cuman video lanjutan yang gak terlalu begitu komprehensif juga. Cuman pemahaman manekin ini kurang lebih begitu. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.